Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Afriliani, NIM 1830206083 dari kelas Matematika 2 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Soal pertama, diketahui data sebagai berikut. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartilnya. Yang pertama, kita harus mengurutkan data yang tertera dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Rumus dari jangkauan antar kuartil yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Maka dari itu kita harus mencari nilai kuartil ketiga dan pertama terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari nilai kuartil ketiga. Dengan rumus skor ketiga, buka kurung, banyaknya data ditambah 1 dibagi 4. 3 dikali 26/4 sama dengan 78/4 sama dengan 19, 2/4 sama dengan 19, 1/2. Lalu 1/2 tadi kita kalikan dengan data urut ke-19 ditambah data urut ke-20. Data ke-19 yaitu 79 dan data ke-20 yaitu 82. Hasilnya adalah 80,5. Begitupun juga dengan kuartil pertama. Skor ke-1 dikali 25/1/4 sama dengan 26/4 sama dengan 62/4 sama dengan 61/2. Lalu 1/2 dari data nomor urut ke-6 dan ke-7 yaitu 40 dan 43. Sehingga didapatkan kuartil pertama sama dengan 41,5. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumus jangkauan tadi. 80,5 dikurang 41,5 sama dengan 39. Selanjutnya, menentukan simpangan kuartil. Rumus dari simpangan kuartil yaitu 1/2 dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Sehingga diperoleh simpangan kuartil sama dengan 19,5. Selanjutnya, cara menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari sebuah data kelompok. Kalau tadi kan kita mencari data tunggal, sekarang kita mencari untuk data kelompok. Pada data kelompok, kita harus mencari letak skor dan letak kelas terlebih dahulu untuk mencari kuartilnya.
Didapatlah skor ke-25, sehingga kuartil pertama terletak pada kelas ketiga, yaitu kelas pada interval 30-36. Diperolehlah batas bawahnya yaitu 29,5. Lalu panjang kelasnya yaitu batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 7. F besar sama dengan 21. F besar di sini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama tadi. Lalu F kecilnya sama dengan 8. F kecil di sini yaitu frekuensi kelas kuartil pertama tadi. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu batas bawah ditambah panjang kelas dikali 1/4 N dikurang F besar per F kecil. Hasilnya yaitu 33. Selanjutnya kita mencari kuartil ketiga dengan rumus yang sama dengan kuartil pertama tadi. Didapatlah skor ke-45. Skor ke-45 di sini kita lihat kembali pada tabel tadi. 45 terdapat pada kelas intervalnya 44 sampai 50. Sehingga diperoleh batas bawahnya yaitu 43,5, panjang kelasnya 7, F besarnya 44, F kecilnya 4. Lalu kita masukkan ke rumus kuartil tadi dengan rumus yang sama juga. Dan hasilnya adalah 42,25. Setelah menemukan kuartil ketiga dan kuartil pertama, kita dapat mencari jangkauan antar kuartilnya. Data kelompok maupun data tunggal, rumus jangkauan antar kuartilnya sama, yaitu kuartil ketiga dikurang kuartil pertama sama dengan 42,25 dikurang 33 sama dengan 12,25. Selanjutnya kita mencari simpangan kuartilnya. Seperdua dikali kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. 1/2 dari 12,25 sama dengan 6,125. Soal yang kedua. Diketahui data sebagai berikut. Tentukan standar deviasinya. Maka kita jawab. Rumus dari standar deviasi yaitu S sama dengan akar sigma F buka kurung XI min rata-rata tutup kurung kuadrat per banyaknya data atau N. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari XI terlebih dahulu atau nilai tengah dari X dengan cara menjumlahkan kedua data lalu dibagi 2 sehingga diperoleh nilai 19
26, 33, 40, 47, 54, 61. Selanjutnya kita kalikan F dengan XI. Lalu kita jumlahkan nilai dari Fxi tadi, yaitu 2211. Selanjutnya kita menentukan rata-rata dari data tersebut. Rumus dari rata-rata yaitu sigma Fxi per sigma F sama dengan 2211 per 60 sama dengan 36,85. Selanjutnya, kita mencari nilai Xi dikurang dengan rata-rata. 19 dikurang 36,85 yaitu min 17,85. Terus min 10,85, min 3,85, 3,15, 10,15, 17,15, 24,15. Lalu kita kuadratkan nilai Xi dikurang rata-rata tadi, yaitu min 17,85 dikali min 17,85 hasilnya 318,62. 117,72, lalu 14,82, lalu 9,92, lalu 103,02, 294,12, 583,22. Terus kita jumlahkan. Hasilnya 1441,44. Langkah selanjutnya kita mengalihkan frekuensi dengan nilai X min rata-rata kuadrat tadi. Didapatlah 2867,58, 1412,64, 118,56, 148,8, 412,08, 2352,96, 2332,88. Lalu kita jumlahkan 9645,5. Setelah ketemu kita masukkan ke rumus tadi. Sama dengan akar 9645,5 per 60 sama dengan akar 160,75 sama dengan 12,67. Soal selanjutnya yaitu menentukan kemiringan dan keruncingan dari data yang sama pada soal sebelumnya tadi. Jawab. Kemiringan sama dengan alfa sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang median per standar deviasi. Sama dengan 3
36,85. Nah, di sini kita perlu mencari median terlebih dahulu. Untuk menentukan median, rumusnya yaitu batas bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali I. Kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan frekuensi dari atas ke bawah. 9, 21, 29, 44, 48, 56, dan 60. Setengah dari 60, 30. 30 terdapat pada kelas keempat, maka F kumulatifnya yaitu 29. Per frekuensi pada kelas keempat yaitu 15. I-nya 7. Batas bawahnya tadi pada kelas keempat yaitu 36,5. Dijumlahkan 36,5 plus 7 per 15 sama dengan 36,5 plus 0,46 sama dengan 36,96. Kembali ke rumus kemiringan tadi, kita masukkan saja mediannya 36,96 per standar deviasinya tadi sudah kita cari yaitu 12,67. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 buka kurung min 0,11 per 12,67 sama dengan hasilnya adalah min 0,026. Karena kemiringannya kurang dari 0, maka distribusi datanya miring ke kiri. Selanjutnya, kita cari nilai keruncingan. Rumusnya yaitu 1/n dikali sigma F buka kurung X min rata-rata pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Maka kita cari terlebih dahulu X min rata-rata pangkat 4-nya. X min rata-rata pangkat 2 dikuadratkan lagi, yaitu 318,62 dikali 318,62 itu sendiri. Begitupun seterusnya. Lalu kita kalikan F dengan nilai yang kita cari tadi. F dikali X min rata-rata pangkat 4.
Lalu kita jumlahkan nilai dari F dikali X min rata-rata pangkat 4 tadi, yaitu 3.178.500,53. Kembali ke rumus, kita masukkan nilainya. 1/60. N di sini yaitu banyaknya data, dikalikan dengan 3.178.500,53 per standar deviasinya tadi 12,67. 12,67 pangkat 4 sama dengan 52.975,008 per 25.769,52 sama dengan 2,05. Karena keruncingannya kurang dari 3, maka kurvanya termasuk Platykurtis.